Sejumlah teman kuliah Jokowi di UGM diundang bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo untuk persiapan sidang. Mereka akan hadir menjadi saksi di sidang fitnah ijazah. Andi Aswan, Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, menyambut sejumlah teman semasa kuliah di UGM Joko Widodo. Senin pagi, 8 orang teman-teman seangkatan Fakultas Kehutanan termasuk Mulyono diundang untuk menemui Joko Widodo di rumahnya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Reuni kecil ini sekaligus persiapan sebelum mereka hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Reuni Pak. Ada temannya senang ya Pak ya? Mempersiapkan diri dan rekan-rekan saya seangkatan. 15 teman masa kuliah Jokowi mengkonfirmasi akan hadir dan menjadi saksi di persidangan dugaan fitnah ijazah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Wah, ada gasnya tuh ya. Warga panik saat api cepat membesar membakar sejumlah rumah kontrakan di Jalan Nangka, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa pagi. Api pertama kali terlihat dari dapur rumah warga, diduga akibat tabung gas bocor saat digunakan memasak. 14 mobil damkar dikerahkan untuk bisa memadamkan api 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Sementara itu, 1 mobil box UPS terguling dan terbakar usai menabrak sejumlah kendaraan di Sintang Tabuk, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Mobil box UPS diduga terlepas dari pengait hingga hilang kendali dan menabrak 1 mobil dan 2 motor yang terparkir. Suara ledakan membuat warga panik. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemacetan horor hingga 5 km terjadi di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur, imbas antrian truk bongkar muat barang. Satu orang tewas akibat ledakan rumah mewah di Kota Medan. 2 orang masih tertimbun reruntuhan. Selat Hormuz memanas, Iran diduga menyerang kapal komersial Arab Saudi di perairan Oman. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Wiki Adrian, kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kali ini kita awali dari kemacetan horor sepanjang 5 km yang terjadi di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur, Selasa pagi. Kemacetan akibat antrian truk bongkar muat barang di perusahaan di Cilincing, Jakarta Utara sejak Senin malam. Kemacetan kendaraan sepanjang 5 km terjadi di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Selasa pagi. Banyak pengendara mobil tak bisa jalan dan pemotor naik ke trotoar mencari jalan alternatif. Kemacetan diduga akibat banyaknya truk yang antre di bahu jalan untuk bongkar muat barang di gudang sebuah perusahaan di Jalan Cilincing. Saya dari jam 12 sampai dari jembatan situ, sebelum jembatan. Ya. Sebelum gerbang tol sini, gerbang tol Cakung. Nah,
Nyampe sini sudah jam berapa? Ini udah jam 8, ini nggak ada penggerakan. Banyak bongkaran, udah itu lelet. Gitu, iya, udah itu tempatnya sempit. Jadinya truk-truk di sini pada parkir. Pada di luar, kasihan kita tuh lihat pada macet. Warga berharap polisi bisa mengurai kemacetan ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca ledakan rumah di Komplek Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 2 korban yang dipusatkan di lantai 2 rumah. Tim SAR gabungan berjumlah 400 orang yang terdiri dari Basarnas, TNI, dan Polri dengan dibantu alat berat terus berupaya masuk ke dalam bangunan yang porak-poranda akibat ledakan. Petugas kesulitan karena akses menuju ke lantai 2 sempit dan lokasi evakuasi sangat membahayakan akibat bangunan yang labil. 2 korban hingga saat ini masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan proses evakuasi korban yang tertimbun, langsung saja kita bergabung dengan rekan jurnalis iNews Bobby Pakpahan. Selamat siang, Bobby. Bagaimana proses evakuasi sejauh ini? Apakah sudah membuahkan hasil, Bobby? Ya, terima kasih. Proses evakuasi masih terus dilakukan Badan SAR Nasional Sumatera Utara bekerjasama dengan Polri untuk mencari sisa korban yang diperkirakan masih tertimbun banyak 2 orang. Informasi yang terbaru kami terima bahwasanya korban akibat daripada meledaknya diduga gas tanam dan merobohkan rumah mewah di komplek perumahan Grand Polonia ini. Total korbannya ada berjumlah 7 orang dan 4 diantaranya telah selamat. Maksud saya 4 diantaranya telah selamat, 2 hingga kini masih tertimbun. Saya akan memperlihatkan seperti apa kondisi petugas Basarnas yang sedang melakukan evakuasi dengan menurunkan kren ataupun diperbantukan mobil pemadam kebakaran. Seperti yang Anda lihat saat ini, lokasi ini juga dipasangi polis lain guna mengantisipasi masyarakat tidak memasuki lokasi. Ini petugas daripada pemadam kebakaran sendiri diperbantukan untuk melakukan evakuasi. Selain ada juga petugas Basarnas maupun petugas kepolisian. Proses pencarian terhadap 2 orang korban terus dilakukan. Dan diharap kedua korban masih dalam kondisi selamat. Demikian saya bisa dapat laporkan langsung dari lokasi kejadian. Baik, Bobby, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang atlet golf putri diduga diculik saat menghadiri ulang tahun neneknya di restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sejak dilaporkan hilang pada 13 Juli lalu, polisi masih menyelidiki dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga golf tanah air. Seorang atlet putri, Jesslyn Wijaya, diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki dugaan penculikan ini. Sejumlah saksi telah diperiksa dan rekaman CCTV lokasi tengah diperiksa untuk mengidentifikasi para pelaku. Meski pelapor yang juga teman dekat korban mencabut laporan, namun polisi masih tetap menyelidiki kasus ini untuk memastikan ada tidaknya unsur penculikan yang dialami korban. Kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Artinya korban sudah ditemukan? Belum, jadi untuk korban sendiri masih kami lakukan penyelidikan keberadaannya. Ada kemungkinan tidak di kota Jakarta, namun kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan menemukan benarkah peristiwa ini atas kemauan korban atau memang ada dugaan tindak pidana penculikan seperti yang dilaporkan di awal. Menurut kesaksian, saat kejadian korban dibawa paksa pria berbadan kekar dengan mata serta mulut dibekap. Meski sempat berteriak minta tolong dan memberontak, korban tetap digotong paksa masuk ke dalam mobil.
Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan teman-teman tidak bisa menghubungi dan mengetahui keberadaan korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu pemuda yang kabur saat berwisata di Korea Selatan mengaku tidak mengetahui keberadaan anaknya, Femasyani Arianto, pemuda asal Madiun, Jawa Timur yang hilang dari rombongan tur wisata pada pertengahan Juli lalu. Ibunda dari Femasyani Arianto, usia 22 tahun, pemuda asal Madiun yang dilaporkan hilang saat berwisata di Korea Selatan, memang mengaku sama sekali tidak mengetahui keberangkatan anaknya ke luar negeri. Menurut si ibu, anaknya tersebut hanya berpamitan untuk pergi bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pemerintah Desa Batengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, membenarkan jika Femas warganya hilang di Korea Selatan dari media sosial. Pak, itu diketahui hilang, pihak lurahan tahunya dari mana, Pak? Kami tahu dari sosial media, dari TikTok, dari Facebook yang sudah beredar. Apakah ada keluarga mengadu ke kelurahan? Untuk sementara ini belum. Harapan saya semoga anak saya diparingi umur panjang, badannya sehat dimanapun dia berada. Saya doakan terus. Mungkin yang disampaikan ke putranya. Ya, jaga diri, hati-hati dimanapun. Soalnya saya tidak tahu di mana. Menurut Muatin, selama ini anak kedua dari 3 bersaudara tersebut tidak pernah meminta uang saku untuk keberangkatannya ke luar negeri. Persoalan ini berkembang setelah ibu berusia 56 tahun ini menerima panggilan telepon dari pihak yang mengaku dari Biro Tur yang memberangkatkan anaknya. Ia lalu diminta menanggung kerugian puluhan juta rupiah akibat hilangnya Femas dari rombongan tur wisata di Korea Selatan. Pemirsa, aksi pencurian toko emas dilakukan oleh seorang emak-emak di Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku yang membawa anak balitanya menggasak kalung emas hampir 10 juta rupiah. Pemilik toko menggelar sayembara berhadiah 5 juta rupiah bagi yang berhasil menangkap pelaku. Seorang emak-emak bersama anak balitanya mendatangi toko emas di Jalan Gatot Subroto, Cilacap, Jawa Tengah. Berpura-pura hendak membeli, pelaku mencoba beberapa perhiasan emas. Namun saat karyawan menghitung harga emas, pelaku menggenggam salah satu kalung dan menutupinya dengan dompet. Saat karyawan lengah, pelaku meninggalkan toko emas. Menyadari kalung emasnya hilang, pemilik toko memeriksa CCTV. Terlihat pelaku menggasak kalung emas seberat 7,84 gram seharga lebih dari 9 juta rupiah. Perlahan-lahan mengambil kalungnya dan menggenggam di tangan untuk mengacu ibunya meminta kalung lagi dan mengembalikan yang sebelumnya dilihat, lalu mengembalikan semuanya. Selain lapor polisi, pemilik toko menyiapkan imbalan 5 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menemukan terduga pelaku. Agar pelakunya cepat ketangkep ya guys. Terima kasih. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung berlangsung ricuh. Massa menuntut Kejaksaan Agung segera tangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke gerbang Gedung Bundar Kejagung, namun dihalau oleh petugas. Selain mencoba merangsek masuk, massa juga membakar spanduk di pagar Gedung Kejagung. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam aksinya, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah.
Kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama Presiden ke kasus Febri. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ia menyebut Presiden tidak dimintakan izin sebelum menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Boyamin Saiman menilai Hotman Paris tengah berupaya membenturkan Presiden dengan penegak hukum. Boyamin juga menilai Hotman telah menjatuhkan marwah Presiden. Kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Seperti itulah pernyataan Hotman Paris Hutapea. Dengan lantang ia mengkritik Polri yang berani-beraninya menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka tanpa izin Presiden. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Pernyataan Hotman langsung memantik reaksi publik. Koordinator Maki Boyamin Saiman bahkan menyebut selain sudah menjatuhkan marwah Presiden, Hotman juga diduga sedang membenturkan kepolisian, Kejaksaan Agung dengan Presiden. Kalau kemudian ini dikatakan harus izin, ini justru makin berbahaya ketika seakan-akan posisinya ini dibuat dua kubu. Kubu kepolisian yang bersama-sama Kejaksaan Agung, satu keranjang. Nah, di keranjang yang lain berhadapan-hadapan itu adalah kubu Febri Adriansyah, kubu Hotman Paris, dan kubu Presiden. Nah, berarti kan sangat berbahaya. Artinya apa? Pak Hotman Paris mencoba membenturkan, menghadap-hadapkan proses hukum yang ada di kepolisian dan kejaksaan dengan Presiden. Seakan-akan bahwa Presiden itu membela Febri Adriansyah. Pendapat lain disampaikan Yudi Purnomo. Ex-penyidik KPK itu menduga Hotman sengaja membawa nama Presiden sebagai strategi untuk menghadapi pemeriksaan penyidik Kejagung. Membawa-bawa nama Presiden adalah strategi ya dari pihak Pak FA melalui pengacaranya, karena tentu mereka sudah melihat bagaimana para penyidik kejaksaan mempunyai banyak alat bukti, barang bukti yang kemudian ditanyakan kepada tersangka. Pernyataan kontroversi sang pengacara kondang itu tiba juga di istana.
Dengan tegas Istana menyebut proses hukum Febri Ardiansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ex-Jampitsus Febri Ardiansyah tersandung 3 mega korupsi sekaligus, yakni piutang di PT Krakatau Steel, pemerasan saksi dan tersangka di PT Asabri hingga manipulasi pengadaan batubara di PT PLN. Bersama rekannya Don Ripto, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum juga ditahan oleh penyidik Kejagung. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Sebelumnya, Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris dalam respon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transfer prasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya? Itu dari institusi awal. Apa? Yang keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya. Betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah. Titik ya? Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, ya? Sudah mulai. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Ardiansyah pada 17 Juli lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Saya Hotman Paris. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Kuasa hukum Febri Ardiansyah ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan 2 pertanyaan, yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nggak tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gue nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda ini. Jangan tanya itu. Udah deh, shut up. Nggak. Saya nggak tahu. Hotman menegaskan tindakannya tidak dapat dibenarkan. Hotman juga kembali meminta maaf atas ucapannya kepada wartawan yang bersangkutan dan organisasi wartawan atas insiden yang terjadi saat konferensi pers tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung. Ya, sementara itu Kortas Tipikor Polri mengumumkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi ke perusahaan terkait pengadaan batu bara untuk PLN Batubara atau PLNBB. Polri memastikan ketiga tersangka telah ditahan.
Di Kortas Tipikor Polri telah menahan 2 tersangka yakni IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset dan FSN selaku Kepala Divisi Operasional Bintang Abadi Sempurna. Sementara tersangka FH selaku Direktur PT Bintang Abadi Sempurna saat ini berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan sedang menjalani pidana di Lapas Salemba. Penyidik menemukan sejumlah penyimpangan dalam kasus ini, antara lain tidak adanya verifikasi ke PLN Batubara hingga tak adanya verifikasi dokumen. Yang sudah dihitung oleh BPK itu 38,8. Setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang komprehensif serta koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, berkas perkara terkait perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum pelimpahan tahap 2 kepada kejaksaan. Dalam perkara ini, Korps Tipikor Polri, para penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara IT selaku Investment Manager PT Perusahaan Pengelola Aset Persero, dan yang kedua adalah saudara FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT Bintang Abadi. Ke informasi lain, pemirsa, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih. Lalu Ahmad Zaini diduga terlibat dengan kasus suap proses tender pengadaan barang dan jasa di Lombok Barat. Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan topi dan masker, Lalu tampak dikawal ketat sejumlah penyidik KPK. Lalu memilih bungkam dan langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan pernyataan apapun. Selain Bupati Lombok Barat, total ada 19 orang yang diamankan KPK dalam OTT di Lombok Barat. KPK juga menyita sejumlah dokumen serta uang tunai ratusan juta rupiah. Sebelumnya KPK menyegel ruangan Bupati Kabupaten Lombok Barat, pengadaan barang dan jasa dan Dinas PUPR PKP Lombok Barat. Penyegelan ruang kerja Bupati diduga terkait dengan proses tender, pengadaan barang dan jasa hingga sejumlah proyek di Lombok Barat. Tim anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel sejumlah ruangan di Pemkab Lombok Barat. KPK segel beberapa ruangan, diantaranya ruang kerja Bupati, Dinas PUPR PKP, dan pengadaan barang jasa Lombok Barat. PJ Sekda Lombok Barat menegaskan jika dirinya tidak mengetahui pasti terkait penyegelan tersebut, namun masih sempat bertemu dengan Bupati saat nobar final Piala Dunia. Kan enggak kita lihat tahunya bahwa sampai di kantor ada ruangan yang disegel gitu. Karena sampai saat ini kan belum ada rilis resmi itu persoalan. Nah ini belum kita tahu, dari tadi kami di kantor dan belum ada informasi secara resmi ke kami. Sejak tadi pagi Pak Bupati tidak ada di kantor? Kalau di kantor nggak ada, tapi sempat nonton bola bareng sampai subuh. Kendati dilakukan penyegelan oleh KPK, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat masih terpantau normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada jurnalis iNews Berliana Mileni di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Berli. Jam berapa KPK akan menggelar jumpa pers terkait dengan OTT Bupati Lombok Barat ini? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Tadi malam baru saja digelar operasi tangkap tangan yang akhirnya juga mengamankan Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini. Tadi malam Ahmad Zaini bersama juga dengan 7 orang lainnya ini tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Yang mana selain Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini ini ikut juga diamankan dari Kepala Dinas PUPR PKP, kemudian juga ada dari salah satu PT yang ada di Lombok Barat, lalu juga dari satu pihak swasta dan 3 pihak lainnya, salah satunya ini adalah driver dari Ahmad Zaini. Kemudian dari perkara yang
menjerat Bupati Lombok Barat ini diduga adalah menerima gratifikasi ataupun suap terkait pengadaan proyek yang ada di Lombok Barat. Kemudian selain itu ada pun barang bukti yang ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan yang digelar tadi malam di Lombok Barat. Ini ada dokumen, kemudian juga ada uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Nantinya sore hari nanti akan digelar konferensi pers untuk mengetahui ataupun memberikan informasi lebih jelas mengenai konstruksi perkara, kemudian juga bagaimana kronologi dari operasi tangkap tangan tadi malam, barang bukti apa saja yang diamankan dan siapa saja tersangka dari kasus ataupun perkara ini akan digelar nanti konferensi pers pada sore hari nanti. Sementara demikian, Wiki. Baik, Berli, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjadinya operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Pernyataan itu disampaikan menyusul OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya, saya prihatin ada kepala daerah kita sudah berikan retreat, ya, kemudian arti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan untuk transparan, kemudian juga pembinaan kita dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul. Masih terjadi juga, kita kan nggak bisa. Pertama, mereka memang dipilih rakyat, ya, rekrutmennya. Yang kedua, kembali ke integritas masing-masing orang. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, pra-peradilan kedua Roy Suryo ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menilai Roy Suryo sengaja menunda-nunda pokok perkara dengan memecah satu persatu pra-peradilan. Penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ruang sidang berubah riuh oleh teriakan ibu-ibu pendukung Roy Suryo usai hakim membacakan putusan pra-peradilan. Kekecewaan pun ditumpahkan pendukung Roy Suryo. Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo Iketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Hakim Tunggal Iketut Darpawan menilai putusan pra-peradilan sebelumnya yang mengabulkan sebagian gugatan terkait penangkapan, penggeledahan dan penahanan tidak mempengaruhi pokok perkara. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya. Langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Permohonan kliennya ditolak, kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyatakan siap masuk ke pokok perkara. Kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara, at any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Sidang pra-peradilan ketiga rencananya digelar pada 28 Juli. Tak berhenti, Roy Suryo berniat mengajukan gugatan pra-peradilan keempat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Roy Suryo lagi-lagi ajukan pra-peradilan terkait dengan kasus ijazah Jokowi. Pra-peradilan ketiga Roy kini berisi ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait dengan penanganan kasus ataupun penanganan hukum kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo lagi-lagi ajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait penanganan hukum kasus ijazah Jokowi, di mana berhubungan dengan putusan dari pra-peradilan pertamanya. Tak hanya berhenti di pra-peradilan ketiga, Roy Suryo bahkan siap mengajukan pra-peradilan keempat. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Permohonan pra-peradilan ketiga Roy didaftarkan ke pengadilan pada Rabu 15 Juli 2026 dan teregistrasi dengan klasifikasi perkara mengenai ganti kerugian. Tergugat satu adalah Kapolda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Kamnek, dan tim penyidik. Sementara tergugat kedua adalah Kejati DKI Jakarta, Aspidum Kejati DKI Jakarta, Kejari Jaksel, dan tim JPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik yang melibatkan Roy Suryo kembali bergulir. Kali ini Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfakih melaporkan Roy Suryo ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan status gelar doktor yang diperolehnya dari Universitas Negeri Jakarta. Roy Suryo pernah berstatus sebagai terpidana dengan putusan yang inkrah pada tahun 2023 sehingga perlu ditelusuri apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai mahasiswa hingga memperoleh gelar doktor. Taufik meminta Universitas Negeri Jakarta melakukan penelusuran terhadap proses akademik Roy Suryo. Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan internal kampus, maka UNJ perlu mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu kami tegaskan bahwa hari ini adalah rangkaian dari komitmen saya dan teman-teman untuk kemudian melakukan penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Jadi ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran akademik, yang kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana. Nah, tindak pidananya beberapa hari yang lalu sudah saya laporkan, dan itu menyangkut dengan pencemaran nama baik, fitnah, dan hari ini juga sebenarnya berpotensi ada tindak pidana yang kami duga dan kami mungkin layak dan patut untuk itu. Sementara itu, Geram dituding memiliki ijazah doktor palsu. Roy Suryo juga akan melaporkan balik Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfakih. Roy juga menunjukkan keaslian ijazahnya. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di pasar. Komisi 3 DPR RI membahas RUU perampasan aset bersama dengan peneliti dan akademisi. Ada 3 isu krusial yang ditampung Komisi 3 sebagai masukan untuk RUU perampasan aset. 3 isu penting yang menjadi pembahasan dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yakni nomenklatur RUU, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, hingga mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan negara. Istilah rampasan aset juga dipertanyakan hingga diusulkan diganti menjadi pemulihan aset. Salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto, mengusulkan agar Badan Pengelolaan Aset dalam rancangan RUU perampasan aset tidak di bawah Kejaksaan Agung. Aset hasil perampasan, bahkan dengan... Saya tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset bukan lagi di Kejaksaan, yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut, ya. Nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil
dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo merespon kabar dirinya akan dicopot dari jabatannya dalam perombakan kabinet pada Agustus mendatang. Dodi menegaskan bahwa keputusan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Pak, dari reshuffle nanti Pak Agustus Pak, itu tanggapannya gimana? Apa ada evaluasi? Waduh, lo itu masa gue ngalah-ngalahin presiden, itu hak presiden bos. Tapi udah pernah dipanggil Pak untuk evaluasi gitu misalnya Pak? Kalau dipanggil ya sering tiap saat. Tapi nggak ada urusan begituan. Terkait permasalahan kemarin Pak. Nggak gaya komunikasi Bapak. Sementara itu di Batang, Jawa Tengah, diduga kecanduan judi online, seorang suami mengamuk. Pelaku membakar pakaian istri hingga merampas ponsel milik istri dan anaknya. Seorang pria warga desa Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengamuk dengan merusak sejumlah barang di dalam rumah, membakar pakaian istrinya, serta membawa senjata tajam. Pelaku juga mengambil paksa ponsel milik istri dan anaknya sebelum kabur. Tak lama berselang, petugas Polsek Bandar berhasil menangkap pelaku. Polisi juga menyita sebilah senjata tajam yang ditinggalkan pelaku di rumah. Berdasarkan pendataan bersama perangkat desa, pelaku diduga telah menggadaikan berbagai barang milik keluarga maupun milik rekannya. Total kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dan diduga habis digunakan untuk bermain judi online. Masalahnya itu saya menghubungi Pak Sodik. Kalau Pak Sodik itu siapa? Pak Sodik itu yang punya motor Beat yang digadaikan. Sama suami saya. Nah, sebelum menggadaikan motor Pak Sodik juga menggadaikan motor siapa itu? Motor saya. Kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Batang, Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pertaruhkan nyawa seorang wanita pegawai agen BRI Link di Sukabumi, Jawa Barat gagalkan aksi perampokan di tempatnya bekerja. Korban terluka akibat terkena senjata tajam. Kamera pengawas merekam seorang pria mendatangi gerai Briling di Kampung Sinagar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku sempat menodongkan senjata tajam meminta wanita pegawai gerai menyerahkan sejumlah uang. Namun aksinya tak berjalan mulus. Korban justru berteriak dan melawan sehingga terjadi keributan di dalam gerai. Pelaku pun akhirnya melarikan diri dengan sepeda motornya. Sementara korban yang masih syok segera menutup pintu untuk mengantisipasi pelaku kembali. Akibat kejadian tersebut, tangan korban terluka akibat terkena senjata tajam yang dibawa pelaku. Dia juga enggak yang begitu, cuman dia udah nyodorin senjata gitu. Jangan teriak. Terus jangan teriak, masukin uang. Oh gitu? Dia nyuruh masukin uang. Masukin uang. Kejadian perampokan tersebut telah dilaporkan korban ke polisi. Korban berharap petugas kepolisian lebih intens meningkatkan patroli agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri ditangkap warga usai menjual emas palsu di pasar tradisional Goa, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, pelaku membawa nota pembelian emas palsu. Ini pakai cadar lagi. Baru ini berapa kali bikin begini nih, penipuan emas palsu. Pasangan suami istri tertangkap warga usai menipu dengan menjual emas imitasi seharga emas asli di pasar tradisional Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pak Sutri ini menjual emas palsu seharga Rp1.200.000 kepada pedagang, padahal emas imitasi tersebut dibeli secara online seharga Rp66.000. Untuk membuat pedagang lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas palsu. 1,5 gram. 1 gram. Harganya berapa dia jual? Dia maunya 12.50, 1.250.000. Berhubung barangnya masih bagus, masih oke, saya tawar 12 karena kan dia akhirnya setuju. Akhirnya setuju, dia saya bayar. Kita enggak tahu itu emas palsu. Enggak, memang sudah ada suratnya.
Polisi menyita gelang, anting, serta cincin imitasi dengan 6 lembar nota pembelian palsu yang diduga sengaja dibuat pelaku. Penipuan dengan cara terlebih dahulu memesan barang berupa emas imitasi melalui Shopee berupa 6 gelang dan 2 anting-anting. Pada saat di TKP dia setelah membeli barang tersebut kemudian dipasarkan di beberapa orang, ternyata barang itu adalah imitasi dengan harga emas yang seperti penjualan emas yang asli. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri itu dijerat pasal 492 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri membongkar peredaran vape merek Yakuza yang mengandung narkotika di apartemen di Jatinegara, Jakarta Timur. Dari 3 tersangka, 2 diantaranya wanita. Polisi membongkar peredaran vape yang mengandung narkotika usai mendapat laporan adanya paket kiriman mencurigakan di apartemen Jatinegara, Jakarta Timur. Di apartemen tersebut, polisi menangkap tersangka Kayla Gebi Maharani yang diperintah tersangka Steven untuk mengambil paket. Saat kamar apartemen, pelaku Steven digeledah polisi menemukan 7 vape merek Yakuza disembunyikan di plafon balkon apartemen. Disita barang bukti 10 bungkus vape mengandung etomidate serta 7 vape merek Yakuza positif mengandung MDMA. Di lokasi yang sama, polisi menangkap tersangka Meisha yang membeli vape tersebut. Tersangka M dan R berperan sebagai pemasok, sedangkan tersangka R berperan sebagai pengecer yang menjual vape etomidate melalui media komunikasi WhatsApp dengan harga jual berkisar antara 3.500.000 hingga 4 juta per pot. Tersangka KGM berperan sebagai kurir yang mengambil paket dari Medan. Para tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dan terancam lebih dari 5 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran vape yang mengandung narkotika. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 57 Kendari, Sulawesi Tenggara disegel pemilik lahan dan sejumlah orang tua murid hingga murid terlantar. Penyegelan dipicu kepala sekolah yang baru menjabat menolak revitalisasi gedung yang membahayakan murid. Murid Sekolah Dasar Negeri 57 Kendari, Sulawesi Tenggara terlantar di depan sekolah akibat pintu masuk disegel. Di depan sekolah, sejumlah orang tua murid berkumpul memprotes kepala sekolah yang baru dilantik karena dinilai semena-mena. Setelah perwakilan Dinas Pendidikan Kota Kendari bernegosiasi dengan pemilik lahan, gembok pintu masuk sekolah akhirnya dibuka. Orang tua murid menyegel sekolah karena kepala sekolah menolak revitalisasi gedung yang akan digunakan murid sebagai ruang belajar. Orang tua cemas karena kondisi gedung sudah tidak layak. Karena kita orang tua kan khawatir, biar bagaimana kan kita punya anak, bagaimana kita ingin dia nyaman sekolah, tapi kita khawatirkan kalau terjadi apa-apa. Tapi sampai saat ini Pak, tetap digunakan tempat itu atau memang sama sekali belum digunakan. Jadi guru-guru kemarin ambil alternatifnya, ada yang masuk siang, jadi ada yang pulang, baru diisi lagi ruangan. Ini karena pembangunannya sangat mendesak, dan sangat urgen, jadi kami sangat butuhkan, dan Ibu Fitri itu dia tidak mau, dia batalkan dengan alasan pemilik lahan yang yang menghalang-halangnya atau yang melarang untuk direvitalisasi. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Kendari masih mencari solusi agar tidak mengganggu proses belajar mengajar yang merugikan para murid. Jadi kami juga kan mencoba memediasi kembali dengan kepala sekolah yang baru ini. Kami akan segera kami panggil karena
yang kita inginkan bahwa jangan terjadi polemik seperti ini, karena yang kita rugikan ini adalah anak-anak kita, siswa kita. Mereka tidak akan belajar kalau seperti ini, misalnya ada penyegelan atau apa, itu kan tidak elok sekali. Rehabilitasi kemarin. Saat ini, proses belajar mengajar di SD Negeri 57 Kendari kembali berjalan normal, menanti penyelesaian masalah revitalisasi gedung. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang pedagang lontong sayur di Pati, Jawa Tengah dikenakan pajak Rp840.000 oleh pemerintah daerah. Hal ini sontak memicu kemarahan publik dan menuntut pihak pemerintah memberikan klarifikasi. Yo, ini pajak kemarin untuk warung samping bengkel saya. Yo. Masyarakat Pati melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Pati didesak memberikan klarifikasi terkait penarikan pajak pedagang hingga ratusan ribu rupiah yang viral di media sosial. Pasalnya, hal tersebut sangat membebani masyarakat bawah, khususnya para pedagang kecil. Pihak DPUTR menjelaskan jika penarikan pajak tersebut bukanlah pajak untuk pedagang, melainkan penarikan pajak tanah irigasi sungai yang dipergunakan masyarakat untuk mendirikan warung atau usaha. DPUTR juga menyatakan jika pemilik warung sebelumnya sudah mengajukan izin atas pendirian bangunan semi permanen dan sudah diberitahukan sosialisasi terhadap penarikan retribusi pajak 1 bulan sebelumnya. Sebetulnya kalau itu dikatakan tidak ada sosialisasi 1 bulan sebelumnya sudah disampaikan teman-teman semua. Jadi karena yang bersangkutan juga ke sini dan sudah mengajukan surat ini, kita buatkan juga untuk dengan lokasi, ada dengan lokasi juga. Mungkin di lapangan petugas kami di dalam menyampaikan itu mungkin bisa juga kurang jelas atau yang bersangkutan juga belum paham sehingga timbul miskomunikasi. Jadi maksudnya itu sebetulnya adalah retribusi perizinan penggunaan tanah sepeda, ujungnya jadi pajak warung, ini pesan rekening pajak warung. DPUTR menjelaskan penarikan biaya ratusan ribu pada warung bukanlah pajak warung, melainkan retribusi resmi, yakni pajak tanah irigasi pengairan di lahan tempat warung tersebut berdiri. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Hampir 1 tahun warga Kelurahan Kebonjeruk, Bandung tidak mendapatkan air bersih dari saluran air Perumda Tirtawening hingga terpaksa membeli untuk kebutuhan sehari-hari. Ironisnya, warga harus tetap melakukan pembayaran secara rutin. Kekecewaan muncul dari warga di Jalan Sukamana, RT 05, RW 08, Kelurahan Kebonjeruk, Kota Bandung. Demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa membeli ke penjual air keliling dengan harga Rp50.000. Padahal seharusnya mereka hanya tinggal menikmati air bersih dari PDAM Tirtawening yang setiap bulannya sudah dibayarkan secara rutin. Namun, sudah hampir 1 tahun tidak setetes pun air yang keluar dari pipa PDAM. Sementara untuk kebutuhan makan dan minum, warga terpaksa harus membeli air kemasan isi ulang. Berbagai keluhan hingga laporan resmi sudah dilayangkan ke pihak PDAM Tirtawening. Namun, tidak pernah ada tanggapan. Kondisi ini tentunya sangat merugikan warga. Bu, ini udah berapa lama, Bu, air nggak ngalir? Ya, kira setahun, Pak. Setahun? Ini air pakai PDAM? Iya. Tapi pembayaran terus-terusan, Bu? Iya, tiap bulan tetap bayar. Walaupun nggak ngalir? Iya. Alasannya kenapa katanya nggak ngalir-ngalir? Ya alasannya gitu aja, Pak. Cuman apa dibatas airnya berkurang katanya, Pak. Airnya berkurang tapi nggak ada kenyataannya. Iya. Tapi 2 hari sekali katanya. Tapi 2 hari sekali nggak ngocor gitu, Pak. Nggak ngocor juga. Saya udah 6 lebih. 6 bulan lebih. Ya. Ini air langganan PDAM. Ya, PDAM. PDAM. Bayaran masih terus? Terus. Walaupun air nggak ngalir? Iya, udah gimana? Takutnya di stop. Di RW 8, ada 10 RT yang mengalami kondisi serupa.
Artinya ada ratusan kepala keluarga yang mengalami krisis air bersih. Warga berharap pemerintah bisa memberikan solusi di tengah kondisi ekonomi warga yang terpuruk. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Sementara itu, lahan seluas 2 hektar yang tidak jauh dari permukiman warga di Sukabumi, Jawa Barat terbakar. Api semakin membesar karena membakar rumput dan ilalang yang mengering akibat musim kemarau. Kobaran api dengan cepat membakar lahan seluas 2 hektar di Kampung Babakan, Desa Munjul, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya rumput yang mengering membuat api kian membesar hingga mendekati pemukiman warga dan proyek jalan tol Bocimi. Petugas gabungan dari BPBD dan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 30 menit kemudian. Kadang warga masyarakat itu yang akan berkebun gitu Pak, yang berkebun atau ada yang iseng atau ketidaksengajaan atau apapun itu. Jadi sehingga apinya tidak cukup terkendali kalau toh memang tidak dipadamkan. Tapi yang dikhawatirkan itu apinya yaitu yang tidak memang terkendali sehingga merambat atau mendekati ke pemukiman warga yang terdekat. Penanganan untuk sementara petugas damkar Cibadak kalau tidak salah sudah ke lokasi dan beberapa titik 1 dan 2 titik sudah bisa dipadamkan. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran untuk membuka lahan. Warga diimbau waspada dan tidak melakukan tindakan yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, kabut asap yang melanda sebagian wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mulai berdampak ke transportasi udara. 6 penerbangan di Bandara Syamsuddin Nur harus ditunda karena asap menutupi wilayah bandara. Kabut asap mulai menerpa Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 6 penerbangan yang dijadwalkan berangkat pagi terpaksa ditunda. 6 penerbangan yang terdampak merupakan tujuan domestik. 2 diantaranya merupakan penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pihak Bandara Internasional Syamsuddin Nur menyatakan, kabut asap menyelimuti lintasan bandara dengan jarak hanya 500 meter, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penerbangan. Ini yang baru pertama ya, yang terjadi. Harapan kami sih kepada para penumpang yaitu tetap bisa mengantisipasi dengan melakukan pemantauan, mungkin pemantauan cuaca, dan tetap datang kepada bandara lebih awal untuk bisa memonitor pergerakan dari pesawatnya. Seluruh penerbangan yang tertunda baru bisa berangkat usai kabut asap pekat yang menutupi bandara berangsur menghilang. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, sertifikasi halal menjadi salah satu kunci agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Jelang penerapan wajib sertifikasi halal, kolaborasi dengan negara tetangga terus diperkuat. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menggelar Jakarta International Halal Market 2026 di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Salah satu momen penting dalam acara ini adalah deklarasi bersama melalui penandatanganan banner dukungan menuju implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026. Penandatanganan sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem jaminan produk halal. Ajang ini menjadi bagian dari rangkaian IMTGT Regional Halal Forum 2026 yang mempertemukan pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Thailand guna memperkuat ekosistem industri halal global. Kecil dari yang besar internasional. 3 negara ini mudah-mudahan mewakili semua negara yang berkembang. Dan negara berkembang ini akan terus maju, memajukan industri halal sebagai salah satu tools untuk lebih maju dan berkembang. Karena halal sekarang telah menjadi standar kesehatan, standar kenyamanan, standar ketentraman, standar yang membuat makanan itu disebut elit,
makanan itu disebut bermutu, itu adalah halal. Karena halal memperhatikan betul-betul penelusuran sumbernya, bahkan prosesnya, bahkan cara pengolahannya. Melalui Jakarta International Halal Market 2026, BPJPH berharap kolaborasi antar negara dan antar pemangku kepentingan semakin kuat, sehingga implementasi wajib sertifikasi halal pada Oktober 2026 dapat berjalan optimal, serta mendorong produk halal Indonesia semakin kompetitif di pasar dunia. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemerintah kembali membuka pendaftaran program magang nasional dengan kuota 50.000 peserta. Para peserta akan mendapat uang saku. Kita memiliki visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu pilar utama. Sebagai salah satu wujud komitmen tersebut, pemerintah membuka pendaftaran program magang nasional pada tanggal 15 hingga 28 Juli 2026 dengan kuota sebanyak 50.000 peserta dari target 150.000 peserta sepanjang tahun 2026 ini. Target peserta program magang nasional tahun ini yang mencapai 150.000 peserta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Melalui program ini, para lulusan perguruan tinggi berkesempatan mengikuti magang selama 6 bulan dengan uang saku setara upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Pemerintah mendorong para lulusan perguruan tinggi untuk memanfaatkan kesempatan ini karena menawarkan berbagai manfaat. Program magang nasional memang dirancang untuk meningkatkan kompetensi generasi muda sekaligus memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Ini warisan untuk kita. Kenapa berkurang, Kek? Selama ini, kekayaan alam Indonesia disalahgunakan dan dirampas. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 harus dikuasai negara. Wah, balik lagi, Kek! Warisan ini harus tetap ada untuk generasi. Anda kembali menyaksikan iNews Siang bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut-turut. Serangan ini menyusul tewasnya tentara Amerika Serikat di Irak. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan gelombang serangan baru terhadap aset militer Iran pada hari Minggu. Serangan rudal dan jet tempur AS menargetkan pertahanan udara, pengawas pantai maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Washington telah melakukan serangan berulang kali di wilayah Iran pekan ini, serta memperlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap pangkalan AS di seluruh wilayah Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, mengatakan 2 kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz Minggu malam. Presiden Amerika Serikat mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya tentara Amerika atas serangan Iran beberapa waktu lalu. Namun serangan yang dilakukan Iran tak hanya di pangkalan militer Amerika di negara Teluk, tapi juga di Selat Hormuz, di mana terdapat 2 kapal tanker yang meledak akibat serangan Iran. Very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the
probably 3. It's probably 3 as opposed to 2. Sirene meraung di kota aman saat angkatan bersenjata Yordania mencegat serangan rudal Iran. Angkatan bersenjata Yordania berusaha mencegat 3 rudal balistik Iran. Sementara rudal keempat Iran jatuh di daerah terpencil. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengklaim bahwa pihak berwenang mengevakuasi bandara dan pelabuhan internasional Aqaba. Mereka menyarankan warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke 2 lokasi tersebut. Kondisi di Selat Hormuz terus memanas. Kali ini Iran diduga menyerang kapal komersial Arab Saudi yang melintasi perairan Oman. Beredar video di media sosial kapal komersial milik Arab Saudi terbakar di perairan Oman. Menurut laporan maritim awal dari UKMTO, ruang mesin sebuah kapal terbakar di 8 mil barat laut Qumzar, Oman. Kapal terbakar diduga akibat terkena proyektil. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi. Belum ada pernyataan dari Arab Saudi maupun Iran, namun serangan terjadi 1 jam setelah Houthi memperlakukan blokade laut penuh terhadap Arab Saudi. Sebelumnya kelompok Houthi Yaman resmi menerapkan blokade laut terhadap Arab Saudi. Houthi juga memperingatkan Riyadh bila terus menyerang Yaman maka akan mendapat balasan lebih keras. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه لأنه لا يستند إلى حق أو مسوغ قانوني أو إنساني وليس له أي مشروعية فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد شعب الإيمان والحكمة وصاحب قضية عادلة وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل. Sementara itu Iran terus melanjutkan safari diplomasinya, kali ini berkunjung ke Pakistan. Kedatangan Menteri Dalam Negeri Iran, Iskandar Momeni, di Islamabad Senin malam disambut oleh Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Selama 2 hari kunjungan, Momeni akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior Pakistan untuk membahas kondisi kawasan yang memanas. Setelah Pakistan, Momeni akan menuju ke New Delhi, India untuk berpartisipasi dalam pertemuan darurat para menteri dan pejabat negara-negara BRICS. Pemirsa, Iran terus melancarkan serangannya ke sejumlah situs-situs Amerika Serikat yang berada di kawasan. Iran menargetkan pesawat angkut militer C-17, pesawat komando, dan rudal kendali. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman serangan gelombang ke-21 dan 22 Operasi Nasr 2. Rudal-rudal diluncurkan dari sejumlah lokasi menuju situs-situs militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Iran meluncurkan sejumlah rudal berbahan bakar padat, Khaibar, Sekan, Zulfikar, dan Fateh. Rudal-rudal ini bertuliskan, siapapun yang mengganggu keamanan rakyat Iran, dirinya sendiri pun tidak akan aman. IARGC juga mengklaim menargetkan pesawat angkut militer C-17 AS dan kendali PX di Bandara Aqaba dengan rudal balistik. Tak hanya itu, Iran juga mengklaim sistem radar peringatan dini AS, sebuah gudang berisi peralatan dan suku cadang pesawat, serta sebuah hanggar berisi drone M9 Amerika di Kuwait juga menjadi sasaran.
Serangan ini menandai kembali memanasnya hubungan antara Washington dan Teheran. Pasukan AS telah melancarkan gelombang serangan berturut-turut di seluruh Iran, sementara Teheran terus membalas serangan Washington. Pemirsa, 1 orang tewas dan 14 lainnya terluka akibat serangan diduga dilakukan Zionis Israel mengenai kendaraan sipil di Jalan Al-Jala, pusat kota Gaza. Inilah rekaman video menunjukkan kendaraan tersebut dilalap api saat petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Media setempat mengabarkan serangan tersebut melukai seorang perempuan dan anak-anak dengan 2 orang saat ini dalam kondisi kritis. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Sebelumnya, perang dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel, menewaskan 1.139 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandra lebih dari 200 orang menurut otoritas Israel.